Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit artikel saya, yaitu artikel dasar dan penerapan konsep infrastruktur server fisik. Latar belakang infrastruktur server fisik. Di era seperti sekarang ini, infrastruktur server fisik masih merujuk pada komponen-komponen fisik yang membentuk dasar sistem komputasi dalam sebuah organisasi. Infrastruktur server fisik merupakan fondasi utama dalam lingkungan TI, yang memfasilitasi penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data. Dengan kemampuan infrastruktur server fisik, saat ini cenderung lebih modular, skalabel, dan terdistribusi untuk mendukung kebutuhan organisasi yang semakin kompleks dan beragam. Dalam artikel dasar ini, saya akan membahas konsep penerapan infrastruktur server fisik dalam TI, materi dari infrastruktur server tradisional, infrastruktur converged, dan infrastruktur hyper-converged, berserta implementasi dalam memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Infrastruktur server tradisional. Infrastruktur server tradisional adalah pendekatan konvensional di mana kontrol langsung terhadap akses fisik ke server serta komponen server, penyimpanan dan jaringan diimplementasikan secara terpisah. Penyimpanan data pada umumnya terpusat dalam sistem penyimpanan terpisah. Sementara itu, jaringan menghubungkan server-server tersebut biasanya dikelola melalui switch dan infrastruktur jaringan lainnya. Kelebihan manfaat infrastruktur server tradisional. Yang pertama, kontrol. Dalam infrastruktur server tradisional, setiap server memiliki tingkat kontrol yang langsung dan terperinci terhadap suatu sumber daya. Yang kedua, keamanan. Dalam infrastruktur tradisional ini lebih aman karena setiap organisasi atau bisnis memiliki kendali penuh atas keamanan mereka dan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk menghindari risiko pencurian data. Yang ketiga, kompatibilitas yang baik. Infrastruktur server tradisional ini memiliki kompatibilitas yang baik dengan beragam jenis perangkat keras dan perangkat lunak. Kekurangannya itu pertama biaya. Yang pasti biayanya investasi awal ini sangat signifikan pada perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemeliharaan berkelanjutan. Ini menjadi hal yang merugikan bagi bisnis besar maupun kecil. Yang kedua, keterbatasan skalabilitas. Perkembangan dan penambahan fasilitas pada infrastruktur ini, server tradisional ini membutuhkan investasi yang signifikan dalam sebuah perangkat. Hal ini menjadi tantangan besar untuk dikembangkan dengan cepat. Yang ketiga, aksesibilitas dan fleksibilitas. Infrastruktur server tradisional ini hanya dapat diakses pada awal lokasi, serta tempat infrastruktur dipasang pada awal lokasi tempat infrastruktur dipasang, sehingga ini menyulitkan organisasi untuk bekerja dari jarak jauh. Implementasi infrastruktur server tradisional. Proses pengembangan meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, instalasi, dan konfigurasi perangkat lunak dan keras. 3. Lakukan pengujian pada seluruh sistem untuk memastikan bahwa infrastruktur server berjalan dengan baik dan menangani beban kerja yang diantisipasi. Dan yang terakhir, keamanan. Menerapkan langkah-langkah seperti enkripsi data, firewall, serta kebijakan akses yang ketat untuk melindungi data dari kebocoran data dan serangan cyber. Contoh implementasi. Sebuah universitas menggunakan infrastruktur server tradisional yang digunakan untuk menyediakan layanan seperti manajemen siswa, email, dan sistem pembelajaran online atau daring. Institusi tersebut menggunakan layanan hosting eksternal untuk meningkatkan kinerja dan kesediaan dalam menjalankan layanan tersebut. Kedua, infrastruktur converged. Infrastruktur converged yang ini infrastruktur komputasi yang mencakup dua atau lebih solusi komputasi yang digabungkan dan dikirimkan melalui kolaborasi bersama sebagai solusi terpadu. Infrastruktur convergent menggunakan solusi komputasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang disediakan oleh satu atau lebih vendor. Kelebihan dan manfaat infrastruktur convergent, yaitu yang pertama, skalabilitas, kemampuan dalam menambahkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tanpa mengganggu kegiatan dan operasi yang sedang berjalan. 2. Menangani biaya pemeliharaan. Ini karena integrasi infrastruktur dapat mengurangi biaya, kompleksitas manajemen, dan biaya perawatan operasional perangkat dan sistem. Yang ketiga, penyederhanaan manajemen. Karena ini, infrastruktur dapat menyederhanakan sebuah infrastruktur teknologi informasi secara keseluruhan.
kekurangannya infrastruktur ini, yang pertama terdapat pada biaya awal yang sangat tinggi, dan implementasi infrastruktur convergent memerlukan investasi awal yang besar. Kedua, risiko kegagalan tunggal. Jika ada kegagalan yang dialami infrastruktur convergent ini, bisa mengakibatkan kehilangan atau ketersediaan layanan dalam waktu yang cukup lama, dan salah satunya akibatnya yaitu kerugian finansial. Yang ketiga, keterbatasan fleksibilitas, yaitu meskipun infrastruktur convergent dapat menyederhanakan manajemen, tetapi terkadang kurang fleksibel dalam mengakomodasi yang berubah-ubah dari suatu organisasi bisnis atau proyek. Implementasi infrastruktur convergent. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan bisnis organisasi pada infrastruktur convergent ini, yang melibatkan pemahaman tentang aplikasi, layanan, dan beban kerja yang akan diantisipasi infrastruktur ini. 2. Lakukan perencanaan dan pembuatan desain yang mencakup pemilihan teknologi, perangkat keras, dan lunak, serta mempertimbangkan keamanan dan skalabilitas. 3. Selanjutnya, lakukan uji coba dan validasi untuk memastikan infrastruktur convergent berfungsi dengan baik. Contoh implementasi. Sebuah perusahaan teknologi mencoba penggunaan infrastruktur convergent untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Selanjutnya, mereka memilih vendor yang sesuai untuk meningkatkan integrasi, dan perusahaan melakukan implementasi infrastruktur baru, termasuk komponen pengujian, jaringan, dan layanan penyimpanan, serta menginstalasi. Perusahaan melakukan uji coba dan memastikan kerja berjalan dengan optimal. Selanjutnya, infrastruktur hyperconvergent. Infrastruktur ini adalah sebuah arsitektur yang berpusat pada perangkat lunak yang menggabungkan penyimpanan, komputasi, dan virtualisasi ke dalam suatu sistem tunggal yang terintegrasi. Sebuah komponen inti infrastruktur dikelola menjadi satu lokasi yang terpusat. Kelebihan dan manfaat HCI atau hyperconvergent infrastructure. Yang pertama, memiliki skalabilitas yang mudah untuk memungkinkan penambahan sumber daya dengan cepat sesuai kebutuhan. Kedua, pada infrastruktur ini menggunakan manajemen tunggal yang mengelola sumber daya dari satu titik yang dapat mengurangi administrasi sebuah organisasi. 3. Memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mendukung beberapa beban kerja dengan infrastruktur terintegrasi. Kekurangannya, yang pertama, pada banyak solusi HCI ini banyak kesulitan untuk bisa diskala secara horizontal karena sifatnya terintegrasi. Kedua, pada HCI menggunakan suatu vendor tunggal untuk semua komponen sehingga sangat bergantung pada vendor. Dengan ini, sebuah organisasi harus pintar memilih sebuah vendor untuk kebutuhan yang sesuai oleh beban kerja sebuah perusahaan tersebut. Ketiga, kinerja pada HCI ini sangat tinggi pada suatu titik pusat, sehingga kinerja menjadi bermasalah dan mengurangi fleksibilitas. Selanjutnya, implementasi infrastruktur hyperconvergent. Yang pertama, kita harus mengevaluasi dan menilai kebutuhan infrastruktur kita, termasuk kapasitas penyimpanan, kerja, dan keamanan. Yang kedua, kita harus memilih vendor yang sesuai, karena HCI ini sangat bergantung pada satu vendor tunggal, atau organisasi atau perusahaan harus memilih vendor yang sesuai dengan kebutuhan bisnis ini atau bisnis sebuah organisasi. Yang ketiga, melakukan pengujian dan validasi untuk memastikan tidak ada kendala dalam infrastruktur. Contoh implementasi, sebuah perusahaan TI memilih solusi Nutanix untuk meningkatkan infrastruktur pusat datanya. Mereka membeli server dan komponen penyimpanan Nutanix, melakukan instalasi, migrasi data, dan pelatihan staf IT. Hasilnya adalah peningkatan kerja aplikasi dan efisien pengelolaan infrastruktur. Kesimpulan, yang pertama, infrastruktur superfisik masih menjadi fondasi utama dalam lingkungan TI saat ini. Walaupun terdapat peningkatan dalam modularitas, skalabilitas, dan distribusi. Yang kedua, terdapat 3 pendekatan utama dalam infrastruktur superfisik, yaitu tradisional, convergent, dan hyperconvergent. Masing-masing punya kelebihan atau manfaat dan tantangan yang unik. 3. Infrastruktur superfisik tradisional memberikan kontrol langsung dan keamanan yang tinggi.
namun memiliki biaya awal yang signifikan dan keterbatasan dalam skalabilitas dan fleksibilitas. Yang keempat, CI menyatukan komponen jaringan tradisional ke dalam suatu platform terintegrasi, mengurangi biaya pemeliharaan namun memiliki biaya awal yang tinggi dan risiko kegagalan tunggal. Kelima, HCI mengintegrasi semua komponen ke dalam suatu sistem tunggal, memberikan skalabilitas, manajemen terpusat, dan fleksibilitas, namun mungkin memiliki kesulitan dan pengskalaan horizontal dan ketergantungan terhadap satu vendor. Yang keenam, implementasi dari masing-masing infrastruktur ini memerlukan tahapan terperinci, termasuk identifikasi kebutuhan, pemilihan vendor, pengujian, migrasi data, dan pemeliharaan rutin. Selanjutnya, studi kasus penerapan konsep infrastruktur server tradisional. Ada sebuah perusahaan furnitur memulai perjalanannya menggunakan infrastruktur server tradisional yang terdiri dari beberapa server fisik secara terpisah untuk penyimpanan, jaringan, dan komputasi. Pada tahap awal, penggunaan infrastruktur server tradisional masih terbukti memadai kebutuhan bisnis perusahaan furnitur tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, ada saat mereka mengalami tantangan dalam manajemen infrastruktur yang kompleks dan kesulitan untuk mengatasi lonjakan beban kerja. Permasalahan yang pertama, pengelolaan infrastruktur yang sangat rumit dan memakan waktu. Kedua, rendahnya efisiensi ruang dan energi karena infrastruktur yang terpisah. Yang ketiga, kesulitan dalam menangani lonjakan beban kerja dan skala. Solusinya, menyadari permasalahan tersebut, perusahaan memutuskan untuk bermigrasi ke infrastruktur hyperconverged karena untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas infrastruktur. Proses migrasi ini atau proses migrasi perusahaan furnitur ini dari infrastruktur server tradisional ke infrastruktur hyperconverged. Perusahaan mengadopsi infrastruktur HCI yang menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan jaringan dalam satu platform. Mereka mengimplementasi solusi HCI yang terdiri dari beberapa node yang terintegrasi, masing-masing berisi CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat lunak manajemen. Hasilnya, setelah sukses bermigrasi atau beralih ke infrastruktur hyperconverged, perusahaan furnitur tersebut merasakan manfaat yang didapat, seperti pengelolaan infrastruktur yang lebih sederhana dan dengan satu platform terintegrasi, penghematan ruang dan energi karena infrastruktur yang lebih padat dan efisien, dan skalabilitas yang mudah dengan menambahkan node baru untuk menangani lonjakan beban kerja. Dan terakhir, penurunan biaya operasional karena manajemen yang lebih efisien dan pemeliharaan yang lebih mudah. Kesimpulannya dari studi kasus ini, dengan ini bahwa migrasi dari infrastruktur server tradisional ke infrastruktur hyperconverged memang membutuhkan usaha dan waktu. Namun, semua itu membawa manfaat bagi perusahaan tersebut. Antara lain yaitu pengelolaan infrastruktur yang lebih sederhana, penghematan ruang dan energi, skalabilitas yang mudah, dan penurunan biaya operasional. Ya, sekian dari saya penjelasan artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.